Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih apa yang bikin satu komunitas itu rasanya begitu khas dan beda dari yang lain? Nah, hari ini kita akan bedah 3 pilar utamanya, tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Kita bakal lihat gimana ketiganya ini saling terkait dan ngebentuk siapa kita sebenarnya. Coba deh inget-inget, di lingkungan kita masing-masing. Pasti ada kan cerita-cerita dari kakek nenek, atau mungkin kebiasaan yang kita lakuin cuma karena, ya dari dulu udah begini. Aturan-aturan gak tertulis inilah yang sebenarnya jadi detak jantung sebuah komunitas. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, udah siap? Ini nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bongkar apa itu tradisi. Terus kita gali lebih dalam soal kekuatan kearifan lokal. Habis itu kita lihat gimana budaya jadi semacam cetak biru kehidupan. Dan terakhir, puncaknya, kita bakal lihat gimana semua itu ngebentuk identitas budaya kita sebagai sebuah bangsa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, tradisi. Bayangin aja ini tuh kayak benang gaib yang nyambungin masa lalu, masa kini, sama masa depan kita jadi satu cerita yang utuh. Nah, ini menarik nih. Tahu nggak, kata tradisi itu sendiri asalnya dari bahasa Latin traditio, yang artinya menyampaikan. Jadi ini tuh bukan sekedar kebiasaan pasif loh, tapi sebuah tindakan yang sadar dan aktif banget buat mewariskan sesuatu yang dianggap berharga. Terus, apa aja sih ciri-cirinya? Gimana kita bisa bilang sesuatu itu tradisi? Gampangnya gini, pertama, itu dilakuin bareng-bareng. Kedua, itu bikin kita ngerasa jadi satu tim, jadi kita. Dan ketiga, semua orang di kelompok itu ngakuin kalau itu milik kita bersama. Cara mewariskannya juga macam-macam, bisa lewat dongeng, upacara, bahkan tulisan kuno. Nah, ini dia bagian yang krusial banget. Kalau sebuah tradisi nggak diwariskan secara aktif, ya udah, dia bisa hilang begitu aja, selamanya. Ini jadi pengingat buat kita semua kalau warisan ini berharga banget sekaligus rapuh. Kelestariannya ada di tangan kita. Oke, lanjut ke pilar kedua, kearifan lokal. Gini deh, kalau tadi tradisi itu apanya yang diwariskan, nah kearifan lokal ini lebih ke gimananya. Gimana cara kita ngejalanin warisan itu sehari-hari. Anggap aja ini buku panduan praktisnya nih. Kearifan lokal tuh benar-benar kayak buku resep kehidupan dari nenek moyang kita yang udah diuji coba ratusan tahun. Isinya, ya resep gimana caranya hidup rukun sama tetangga dan yang gak kalah penting, gimana caranya bersahabat sama alam sekitar. Oke, jadi kita udah punya benangnya, yaitu tradisi. Kita juga udah punya buku resepnya, yaitu kearifan lokal. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya, budaya. Ini nih cetak biru yang ngebentuk semua cara hidup kita. Kata budaya itu sendiri asalnya dari kata budaya, dan cakupannya itu luas banget. Ini bukan cuma soal tari-tarian atau upacara adat ya, tapi segalanya. Dari cara kita ngobrol, makanan yang kita makan, sampai cara kita ngelihat dunia ini. Biar gampang, kita bedah aja budaya jadi 3 pilar utama. Pertama ada karya, ini hasil fisiknya kayak candi, batik, atau keris. Kedua ada rasa, nah ini yang nggak kelihatan, kayak nilai gotong royong atau musyawarah. Dan yang ketiga cipta, ini soal kemampuan kita mikir yang akhirnya ngelahirin ilmu pengetahuan dan filsafat. Jadi peran utamanya apa dong? Gampangnya budaya itu kayak kompas buat sebuah masyarakat. Dia ngasih kita arah, ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah, apa yang penting, dan gimana seharusnya kita hidup bareng. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang nunjukin betapa seriusnya hal ini. Tradisi, kearifan lokal, dan budaya ini bukan cuma konsep di buku loh, tapi sesuatu yang saking pentingnya sampai ditulis di dalam hukum tertinggi negara kita, konstitusi. Ini bukti nyata kalau di Indonesia budaya itu dianggap super vital. Saking vitalnya, UUD 1945 sendiri yang jadi payung hukumnya. Ini bukan lagi soal warisan keluarga, tapi udah jadi aset nasional yang wajib dilindungi. Coba kita lihat deh bunyinya di pasal 32 ayat 1. Di situ dibilang, negara punya 2 tugas penting. 1, majuin kebudayaan nasional kita di panggung dunia. Tapi di saat yang sama, tugas kedua adalah menjamin kebebasan masyarakat buat ngerawat dan ngembangin budayanya masing-masing. Jadi ada keseimbangan di situ. Keren kan? Terus soal bahasa gimana? Nah, konstitusi kita juga ngasih perhatian khusus soal ini. Negara itu wajib menghormati dan memelihara ratusan bahasa daerah kita. Kenapa? Soalnya bahasa itu bukan cuma alat komunikasi. Tiap bahasa itu nyimpan cara berpikir dan kearifan yang unik banget. Terus, ada lagi nih benteng pelindungnya di pasal 28J.
Intinya, pasal ini bilang kalau kemajuan zaman dan modernisasi itu nggak boleh ngehapus identitas budaya dan hak masyarakat adat. Keduanya harus jalan bareng, saling ngehargain. Jadi, kalau kita rangkum semua, kelihatan kan arsitektur yang keren banget ini? Tradisi dan kearifan lokal itu ibarat balok-balok fondasi yang bikin bangunan kita kokoh. Dan di atas fondasi itulah struktur megah yang kita sebut budaya bisa berdiri tegak. Nah, setelah kita lihat cetak birunya, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita masing-masing. Dari sekian banyak warisan yang ada, kisah dan kearifan mana nih yang bakal kamu bantu terusin ke masa depan? Karena ingat ya, masa depan budaya kita itu nggak paten, tapi kita sendiri yang bangun, lewat pilihan-pilihan kita setiap hari.